Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ar-Rauf Sulfuadi, biasa dipanggil Rauf. Saya dari siswa SMK Negeri 1 Bontang, mata jurusan Kimia Industri. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai evaporator. Nah, sebelum kita berbicara mengenai evaporator, tentunya salah satu kata dasar dari evaporator adalah evaporasi. Nah, teman-teman kira-kira nih, apa sih itu evaporasi? Evaporasi sering kita dengar. Mungkin pada saat kelas 5 dulu, kita sering mendengar evaporasi itu pada saat siklus penguapan pada air hujan. Nah, evaporasi sendiri artinya suatu proses pemisahan yang bertujuan untuk memekatkan atau meningkatkan konsentrasi suatu larutan yang terdiri dari pelarut atau solvent yang dapat menguap atau volatil dan zat larut atau solut yang tidak dapat menguap atau non volatil. Nah, jadi tujuan utamanya adalah memisahkan pelarut dari suatu larutan agar zat terlarutnya tidak ikut menguap. Jadi yang menguap hanya zat volatil. Misal, kita punya sebuah larutan gula dengan konsentrasi 30%. Maka ingin kita pekatkan. Apa yang harus kita lakukan? Kandungan airnya harus kita kurangkan. Dengan cara apa? Diuapkan, karena air sebagai pelarut dan merupakan zat volatil. Nah, kira-kira begitu contohnya, teman-teman. Kemudian kita masuki ke peralatan evaporasi. Nah, peralatan evaporasi ini disebut dengan evaporator yang biasa diterapkan pada skala industri. Nah, salah satunya yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah evaporator tabung panjang. Nah, standar vertikal evaporator long tube. Tujuannya adalah menggunakan tub yang panjang untuk memperlancar konduktivitas panas dan memperbesar kecepatan pada aliran-aliran di dalam tub, sehingga tidak terjadi kristalisasi di dalam tub. Jenis evaporator ini sama dengan vertikal tub evaporator, yang membedakan hanya panjang tubnya, yaitu lebih panjang. Pada tub ini terdiri dari tub vertikal yang panjang dilalui oleh bahan baku cairan, sedangkan stem di sisi shell. Tabung memiliki panjang 3 hingga 10 meter. Pembentukan gelembung uap di dalamnya tabung menyebabkan aksi pemompaan yang memberikan kecepatan cairan yang cukup tinggi. Umumnya, cairan melewati tabung hanya sekali dan tidak disirkulasi ulang. Waktu kontak dapat berupa cukup rendah pada tipe ini. Nah, saya jelaskan ulang, teman-teman. Jadi, peralatan evaporator tabung panjang ini terdiri dari dua bagian, ada shell and tube. Nah, tube adalah pipa-pipa yang ada di saluran-saluran yang ada di dalam shell. Jadi, tube, beberapa tub, kemudian dilapisi oleh shell. Nah, di dalam tub ini berisi steam. Steam untuk apa? Sebagai pembawa kalor, sebagai pembawa panas. Untuk apa? Feed yang dimasukkan dari bawah untuk memisahkan zat volatil yang ada dalam feed, sehingga pada saat feed keluar akan terpisah mana larutan yang konsentrat, artinya yang sudah pekat. Kenapa sudah pekat? Karena zat volatilnya sudah menjadi vapor. Nah, demikian tadi adalah penjelasan dari saya mengenai evaporator tabung panjang. Adapun kekurangan dari saya pasti mungkin sangat banyak. Harap teman-teman yang memiliki referensi yang lebih luas, mari kita bagi sama-sama di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng. Jangan lupa terus semangat, jangan menyerah, pokoknya semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kita belajar sama-sama demi kebaikan kita juga dan demi kebaikan generasi kita. Semangat belajarnya untuk seluruh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.